Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada ayat yang ke-16 dari surat Al-A'raf. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Allah Azza wa Jalla berfirman, Iblis berkata, yakni ketika Iblis diturunkan dari surga dan ditetapkan sebagai makhluk yang terhina, maka Iblis kemudian ketika itu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan dengan kondisi yang demikian, Iblis la'natullah alaih meminta supaya ditangguhkan hukumannya sampai hari kiamat. Nah, ketika itu dikabulkan oleh Allah permintaan Iblis, maka Iblis kemudian mengumumkan maksud dari dia meminta untuk ditangguhkan itu. Kata dia, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah memutuskan aku sesat, kata Iblis, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka, jadi menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Iblis itu memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah benar-benar akan menjadi penghalang bagi manusia dari jalan kebenaran. Dia benar-benar akan melakukan segala daya dan upaya, tipu daya,
untuk menyesatkan manusia. Naam. yakni menyesatkan manusia dari ajaran Islam, di mana hal ini dilakukan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, karena dia sendiri memang telah divonis sesat, telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai makhluk yang sesat. Maka iblis cari teman. Kalau sudah sesat, ya daripada sendirian sesat, lebih baik cari teman. Maka iblis lakukan segala upaya, tipu daya, supaya bisa menyesatkan anak Adam dari jalan Allah Azza wa Jalla. Naam. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian iblis berkata, kemudian aku benar-benar akan menghalangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanan maupun dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Memang iblis ini lakukan segala upaya mendatangi manusia dari seluruh arah dan seluruh sisi untuk menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Iblis menampakkan kebatilan terlihat indah pada pandangan manusia dan mendorong mereka untuk mencintai dunia, serta iblis berupaya menyebarkan keraguan-raguan kepada manusia tentang akhirat, sehingga manusia itu benar-benar tertipu dengan tipu daya iblis. Dalam usaha untuk menyesatkan manusia ini, iblis melakukan berbagai macam cara. Di antaranya dia indah-indahkan kebatilan itu supaya terlihat indah pada pandangan manusia. Lalu iblis menyusupkan ke dalam hati-hati manusia keraguan-raguan terhadap akhirat dan berbagai macam hal yang lainnya, sehingga kebanyakan manusia itu tidak merasa bersyukur. Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur. Nah, ini tipu daya iblis. Dia menjauhkan manusia dari rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau manusia itu sudah tidak pandai bersyukur, maka mereka terhalang dari rahmat Allah. Mereka akan terhalang dari rahmat Allah. Karena apapun yang dia lakukan itu esensinya adalah
terpaksa. Nah, kalau sudah terpaksa, maka tidak ada rasa syukur, maka ini berarti dia jauh dari rahmat Allah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lah syadid. Ya, kalau kalian pandai bersyukur itu niscaya akan aku tambahkan. Nah, maka manusia itu tidak pandai bersyukur, maka mereka terhalang dari rahmat Allah. Dan Allah mengatakan in kafartum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, kalau kalian itu kufur, maka sesungguhnya azabku itu amat pedih, kata Allah. Jadi iblis mendorong manusia untuk masuk ke dalam azab Allah itu dengan membuat berbagai macam sepak terjang sehingga mereka itu tidak pandai bersyukur. Ya. Nah, mereka tidak pandai bersyukur, masuk dalam azab Allah. Nah, di samping kebenaran dirubah sedemikian rupa oleh iblis supaya kelihatan sebagai al-batil, sementara kebatilan diperindah oleh iblis sehingga cocok dengan hawa nafsu manusia. Nah, itu iblis. Supaya apa? Ya, supaya membawa manusia kepada jurang kebinasaan. Lah iblis itu meminta penangguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata untuk ini, yaitu untuk bekerja keras menyesatkan manusia. Nah, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ukhruj minha, keluarlah dari surga itu. Keluarlah dari surga itu mad'uman madhura, sebagai yang terhina lagi terusir. Jadi iblis keluar dari surga itu bukan sebagai suatu kebanggaan, tapi keluar dari surga itu dalam keadaan terhina lagi, memang terusir, diusir keluar dari surga. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Lalu Allah pertegas, sesungguhnya barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, di barang siapa dari manusia itu yang mengikuti engkau, niscaya aku, kata Allah, benar-benar akan memenuhi neraka jahanam dengan kalian semua. Jadi orang-orang yang mengikuti langkah-langkah iblis, menjadi teman-teman iblis, bersekutu dengan iblis dalam kesesatan, penyimpangan, penyelewengan dan seterusnya dari anak cucu Adam, maka benar-benar Allah akan memasukkan mereka ke dalam jahanam. Allah penuhi jahanam dengan orang-orang yang mengikuti iblis dari kalangan anak Adam. Jadi ini ancaman, ya, ancaman.
Ya karena memang iblis itu tipu dayanya demikian, maka siapapun yang mengikutinya diancam oleh Allah. Artinya supaya manusia itu tetap bersusah payah mempertahankan eksistensinya sebagai manusia, yaitu yang diciptakan oleh Allah di atas fitrahnya, lurus, tidak boleh ternodai oleh tipu daya syaitan, iblis, tidak boleh dibuat menyimpang oleh sepak terjang iblis. Dia harus berada tetap di atas fitrahnya, dia harus kuat. Kenapa? Ya karena kalau sampai dia mengikuti iblis, maka dia diancam akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, ke dalam jahannam. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya, kemudian Allah berfirman, wahai Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujuka al jannata, tinggallah engkau dan istrimu itu di surga. Jadi pada asalnya zaujun itu bermakna suami atau istri. Zaujun itu suami juga, istri juga, zaujun sama maknanya. Kemudian pada perkembangannya supaya ada beda, maka untuk sebutan istri itu ditambah tamar buta menjadi zaujatun. Nah, tapi asalnya ini sama, zaujun. Maka di sini Allah katakan uskun anta wa zaujuka. Ya, tinggallah engkau dan istrimu. Jadi jangan karena baru belajar bahasa Arab, zaujun itu suami, zaujatun itu istri. Jadi nanti di sini uskun anta wa zaujuka, tinggallah engkau dan suamimu. Ya, jadi repot. Ya. Maksudnya apa? Tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Dan apa? Wakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian berdua sekehendak kalian. Apa saja yang ada di surga ini makan saja sekehendak kalian. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kenapa? Ya alasannya fatakuna minadh dhalimin, sehingga nanti kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Kalian termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Adam, yaitu Hawa. Ini wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Makanlah oleh kalian berdua apa saja yang kalian berdua kehendaki dari buah-buahan di surga ini. Hanya saja jangan kalian memakan buah dari pohon ini, pohon yang telah ditetapkan oleh Allah supaya jangan dimakan. Sebagai apa? Ya sebagai ujian. Sebagai apa? Ujian. Ya bukan karena pohon ini beracun, bukan. Tapi memang ujian. Silahkan makan apa saja, tapi diuji, tidak boleh makan yang ini. Ya. Nah, la taqraba, jangan dekati. Mendekat saja tidak boleh. Ya. Maka apa?
Karena kalau sampai kalian melakukannya akan ada akibat. Apa akibatnya? Ya, karena dianggap melanggar rambu-rambu ketetapan Allah, dianggap melanggar ketentuan Allah Azza wa Jal, maka akibatnya ada, yaitu apa? Termasuk orang-orang zalim. Termasuk orang-orang zalim. Maka Allah katakan fatakuna minadh zalimin, karena nanti kalian itu termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa termasuk orang zalim? Karena mendekati atau memakan dari pohon yang dilarang untuk dimakan di surga. Ya. Maka di sini juga ada nas ya, ada nas bahwa di surga itu ada pohon-pohon, ada buah-buahan. Ya. Nah, surga dengan segala kenikmatan itu ada padanya buah-buahan. Dan ini juga nas bahwa surga yang kelak manusia akan masuk di dalamnya itu adalah surga yang tadinya dihuni oleh Adam dan Hawa. Ya. Dan juga iblis tinggal di situ, di surga itu tadinya, ya. Kemudian iblis diusir dari surga dalam keadaan terhina dan terusir, yaitu Allah katakan itu tadi ukhruj minha mad'uman madhura, keluarlah engkau dari surga ini dalam keadaan terhina dan terusir. Naam. Begitu pula seperti di dalam ayat yang ke-13, yaitu Allah berfirman fahbit minha, ya, maka turunlah engkau darinya, yaitu dari surga itu. Maka iblis itu tadinya juga tinggal di surga, ya, tinggal di surga, ya, bersamaan dengan Nabi Allah Adam dan istrinya Hawa juga tinggal di surga. Nah, tiga-tiganya turun dari surga. Iblis turun dari surga karena melakukan makar, ya, diusir dari surga. Begitu pula Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa itu juga keluar dari surga, diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga, ya, karena tadi itu termasuk orang zalim. Kenapa zalim? Ya, zalim di sini karena melanggar rambu-rambu ketetapan Allah, yaitu makan dari pohon yang dilarang untuk mendekatinya. Nah, pohon itu apa namanya? Tidak disebutkan namanya. Ya, bukan rambutan, manggis, ya, atau bukan, ya, tidak disebutkan. Hanya saja namanya khuld, kekal. Katanya iblis menipu Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa itu, pohon ini pohon kekal, kalau makan nanti kekal di surga. Jadi kalian itu dilarang dari makan di sini, ya. Nanti supaya kalian jangan kekal, makan supaya kalian kekal di surga ini. Tahu-tahu begitu makan bukan kekal, malah diusir, ya. Ya, itulah iblis, ya. Iblis itu dia mengindah-indahkan yang batil itu sebagai kebenaran, yang menyimpang sebagai al-haq, yang buruk disetting sedemikian rupa supaya kelihatan indah. Itulah tipu daya iblis. Jadi iblis itu main di situ aja. Cara menyesatkan manusia itu seputaran itu aja. Nah, ya, kalau manusia itu tidak terpesona dengan yang namanya indah, ya dia mudah aja. Dia bisa menghindar dari tipu daya iblis. Tapi kalau orang yang sudah terlalu terpikat dengan yang indah-indah menurut pandangan manusia, ya begitu iblis itu mengindahkan yang batil, ya dia tertipu, ya, dia tertipu. Nah, kemudian apa kata Allah?
Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya, ini tipu daya iblis ini. Apa kata Allah? Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan itu membisikkan pikiran-pikiran jahat kepada mereka berdua. Apa pikiran-pikiran jahat itu? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Untuk menampakkan kepada mereka berdua apa yang tertutup dari mereka, yaitu aurat mereka. Naam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Lalu setan itu mulai melancarkan makar. Setan membisikkan bahwa Tuhan kalian tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini. Ya, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di surga. Ini tipuan setan ya. Jadi setan itu dia membisikkan keraguan-raguan kepada Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa untuk menjerumuskan mereka berdua ke dalam tindakan maksiat terhadap Allah. Ya, bagaimana supaya mereka ini bisa bermaksiat kepada Allah? Ya, mereka harus melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Sementara waktu itu yang dilarang oleh Allah satu saja, yaitu tidak boleh dekati pohon itu. Ya, maka setan membujuk mereka supaya datang makan, supaya apa? Dia melakukan hal yang dilarang. Nah, setan itu dia bujuk mereka supaya memakan pohon yang Allah Subhanahu wa ta'ala, memakan buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang mereka berdua untuk memakannya. Nah, supaya apa? Ya, supaya iblis itu bisa sampai pada tujuannya. Nah, salah satu tujuannya disebutkan di ayat ini, yaitu supaya terbuka aurat mereka. Auratnya Nabi Allah Adam yang tertutup, begitu pula auratnya Hawa yang tertutup itu terbuka kalau makan pohon itu. Ya, karena melanggar larangan Allah, maka aurat mereka itu terbuka. Maka setan itu dia bawa mereka sampai ke tahap itu dengan cara ya harus bujuk mereka supaya makan itu pohon. Tapi kalau disuruh makan saja tidak bisa, harus ada alasan, diberikan alasan yang indah-indah. Alasannya apa? Kalian itu dilarang makan ini tuh ya supaya kalian jangan jadi malaikat. Karena kalau makan buah ini pasti jadi malaikat gitu. Ya, atau kalian nanti kekal di sini. Makanya disuruh tidak boleh makan ini supaya kalau kalian tidak makan nanti kalian tidak kekal. Sayang, surga begini indah masa tidak kekal di dalamnya. Makan supaya kekal. Ya, maka mereka pun tergoda, akhirnya apa? Makan buah tersebut. Ya, habis kalau dia sudah dikatakan oleh iblis bahwa nanti mau jadi malaikat, ya siapa yang nggak mau jadi malaikat ya? Makan aja supaya jadi malaikat. Tahu-tahu bertentangan dengan apa yang dibisikkan oleh iblis itu. Jadi iblis membawa dua tipu daya atau membawa dua janji manis, yaitu makan ini nanti jadi malaikat atau makan ini kekal. Makanya kalian disuruh tidak boleh makan karena malaikat
sudah banyak. Jangan kalian jadi malaikat lagi, ya. Maka ya dia tertipu, kan gitu. Tergoda dengan bujuan iblis, akhirnya Nabi Allah Adam dan Hawa itu makan. Maka dan dengar, iblis itu dalam meyakinkan, ya, upayanya untuk meyakinkan Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa itu benar-benar dia luar biasa. Sampai Allah sebutkan dalam ayat yang ke-21 itu, wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Wa qasahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan setan itu bersumpah kepada mereka. Setan itu dalam membujuk Nabi Allah Adam dan Hawa itu setan bersumpah. Apa sumpah setan itu? Kata dia, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kalian. Coba lihat. Ya, kalau dibilang beri nasihat berarti ini konotasinya bagus, ya kan? Oh, ini dia nasihati kami untuk bagus, ini untuk baik. Ya, ikutilah nasihatnya dia ini. Begitu kan? Dan apa dia bersumpah? Setan itu bersumpah. Bersumpah kepada Adam alaihi salatu wassalam, bersumpah kepada Hawa, kepada Adam dan Hawa, kalau setan membocorkan rahasia itu tuh sebagai nasihat. Ya, jadi dia bilang, maksudnya itu kalian dilarang untuk mendekati pohon ini ada rahasianya, tidak dikasih tahu oleh Allah. Tapi rahasianya ada. Rahasianya apa? Supaya jangan kalian jadi malaikat, supaya kalian jangan kekal. Padahal ada maksud tersembunyi. Apa maksud tersembunyi? Supaya aurat mereka berdua ini tersingkap. Ya. Nah, maka dikatakan, ini saya katakan ini nasihat loh. Kalau kalian tidak dengar nasihat ini nanti rugi. Ya. Maka dia katakan ini nasihat. Nah, begitu dia lakukan tipu dayanya sedemikian rupa itu, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Begitu mereka berdua ini tertipu, ya, maka setan membujuk mereka berdua. Fadallahuma bighurur. Setan membujuk mereka berdua, membujuk Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon tersebut. Bighurur, dengan tipu dayanya. Falamma dhaqa syajarah, tatkala mereka berdua mencicipi pohon buah dari pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, langsung nampaklah bagi mereka berdua aurat-aurat mereka. Ya. Jadi tujuan iblis itu tercapai, ya. Iblis bujuk mereka dengan tipu daya sedemikian rupa sehingga mereka tergoda. Begitu mereka cicipi itu buah dari pohon yang dilarang untuk didekati, begitu pas cicipi langsung badat lahuma sawatuhuma, nampak aurat mereka berdua. Ya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Begitu aurat mereka itu sudah tersingkap, dan mulailah mereka berdua menutupinya dengan daun-daun surga. Ya, karena sudah tersingkap, ya tutup dengan daun
daun yang ada di surga itu, daun dari pohon-pohon yang ada di surga. Begitu terjadi apa yang terjadi, wanadahuma rabbuhuma. Ya, kemudian Rabb mereka menyeru kepada mereka. Allah itu menyeru mereka. Allah berseru kepada mereka. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Wa qul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dan bukankah aku juga sudah katakan kepada kalian berdua bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Jadi tadinya sudah ada aba-aba bahwa pohon ini tidak boleh dekat, karena Allah sudah katakan di situ kan bahwa apa? Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Ya, makanlah dari buah-buahan yang ada di surga ini, hanya saja jangan dekati pohon ini. Sudah ada peringatan, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi karena mereka berdua tidak tahu tidak bolehnya apa, ya setan itu kemudian mengatakan tidak boleh itu karena begini, karena begini, karena begini. Padahal kalau hanya taat aja tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Tahu alasan atau tidak tahu alasan, pokoknya tidak boleh. Pasti ada maksud. Itu selamat. Ya. Tapi ini ternyata di setan itu mencoba untuk menyingkap rahasia di balik larangan, seolah-olah begitu. Jadi ini ada rahasia khusus di balik larangan. Rahasianya apa? Nanti jadi malaikat atau nanti kekal di sini. Aku sampaikan ini nasihat ini supaya kalian dengar. Ya begitu. Maka ketika mereka melakukan pelanggaran tersebut, ya Allah kemudian ingatkan. Ya Allah ingatkan, yaitu alam anhakuma antilkumas syajarah. Bukankah aku sudah larang kalian berdua dari pohon ini? Wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Dan juga sudah aku katakan bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi setan itu ya musuh. Ya, karena setan dia menyeret ya. Setan dalam tipu dayanya ini dia berhasil. Jadi keberhasilan setan itu dalam menyesatkan manusia itu pertama-tama dalam menyesatkan Adam alaihi salatu wassalam. Itu keberhasilan dia. Ya. Jadi setan itu sudah berhasil menyeret dan memperdayai Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya. Ya, pada peristiwa ini makan dari buah dari pohon yang dilarang di surga itu. Ya. Nah, sehingga mereka makan, begitu selesai makan terbukalah aurat mereka dan lenyaplah penutup yang Allah pakaikan untuk menutupi mereka sebelum terjadi pelanggaran itu. Jadi dikatakan oleh ulama ahli tafsir bahwa jadi Adam dan Hawa itu ketika diciptakan oleh Allah di surga itu, ya mereka sudah punya aurat, tapi auratnya itu ditutup oleh Allah. Ya, aurat itu ditutup oleh Allah. Nah, begitu mereka lakukan pelanggaran, makan buah dari pohon yang dilarang, maka tutupan yang Allah pakaikan, tutupkan kepada aurat-aurat mereka itu tersingkap. Ya, begitu dia tersingkap maka nampaklah aurat mereka. Ya. Nah, begitu sudah nampak aurat mereka, kaget mereka. Gitu kaget, ya sudah mereka menutupi aurat mereka itu dengan dedaunan yang ada di surga. Nah, begitu hal itu sudah terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka terhadap larangan Allah. Ya, bukankah sudah kalian dilarang dari pohon ini? Bukankah kalian juga sudah diingatkan bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian? Kalau dia musuh yang nyata, tidak usah didengar. Apapun dia
ucapkan, dia katakan tidak usah didengar, walaupun dia indah-indahkan sedemikian rupa. Ya, nah, maka di dalam ayat ini juga terkandung suatu petunjuk bahwa terbukanya aurat termasuk perkara amat buruk. Ya, terbukanya aurat itu termasuk perkara yang amat buruk. Makanya aurat itu harus dijaga. Ya, sebagaimana dahulu dan hingga sekarang, ya, nah orang yang terbukanya aurat itu adalah termasuk menjijikan dalam fitrah manusia, ya, karena auratnya itu harus ditutupi. Nah, begitu Nabi Allah Adam dan Hawa di sini ketika terbukanya aurat, ya ini dianggap sebagai suatu pelanggaran, ya, perkara yang menjijikkan oleh fitrah manusia, ya, dianggap juga buruk oleh akal sehat. Ya, maka dari itu sangat menjijikkan tindakan modernisasi di mana manusia itu dibuat sedemikian rupa dengan kampanye menampakkan aurat, ya, kampanye membuka aurat. Ini musibah, ya, ini bahaya, ya, ini termasuk kampanye kepada hal yang menjijikkan. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dalam ayat-ayat ini terkait dengan peristiwa bagaimana sepak terjang iblis dalam menyesatkan bapak manusia yaitu Adam alaihi salatu wassalam dan istrinya Hawa, ya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.